Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pena Daring. Pada kesempatan kali ini masih kita belajar berlatih latihan soal promosi kesehatan dan ilmu perilaku P3K 2022. Khusus Anda calon pelamar jabatan fungsional tenaga promkes dan ilmu perilaku. Simak terus video ini. Kita belajar berlatih soalnya, kemudian barangkali ingin melihat playlist latihan soal ini, silakan di channel Pena Daring, dan barangkali ingin lebih fokus belajar dan berlatih, silakan pesan e-booknya di admin Pena Daring. Oke, kita lanjut mulai soalnya. Soal yang pertama, sebagai promotor kesehatan dalam pemilihan media sangat berpengaruh efeknya terhadap keberhasilan tersampaikannya informasi kesehatan kepada sasaran penyuluhan kesehatan. Maka perlu dilakukan pengembangan media penyuluhan kesehatan. Langkah pertama yang harus dilakukan penyuluh dalam rancangan pengembangan media adalah A. Memilih media promosi kesehatan, B. Menentukan strategi positioning, C. Menentukan tujuan, D. Mengembangkan positioning pesan, E. Menetapkan segmentasi sasaran. Jawaban apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang C. Menentukan tujuan. Kita lihat di pembahasan, ini adalah tahapan rancangan pengembangan media. Jadi, langkah yang harus dilakukan pertama kali yaitu pertama menentukan tujuan, yaitu apa yang menjadi tujuan menggunakan media tersebut kepada sasaran. Apakah ingin lebih ke hal rasa atau ke keterampilan individu atau kelompok atau masyarakatnya lebih meningkat dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah menetapkan segmentasi sasaran. Nah, ini sasarannya itu kemana? Apakah individu, kelompok, ataupun massa. Kemudian mengembangkan positioning pesan. Nah, ini tadi pesannya itu mau ke hal apa? Yaitu ke akal, ataupun ke rasa, ataupun ke keterampilan, ataupun kemampuan dari si sasaran. Dan yang keempat adalah menentukan strategi positioning. Dan yang terakhir adalah memilih media promosi kesehatan. Media promosi kesehatan itu banyak ya, ada yang media cetak, media elektronik, media ruangan, media modern yang lainnya itu sudah banyak. Oke, jelas ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang penyuluh kesehatan ditugaskan melakukan penyuluhan kesehatan di desa X dengan menggunakan media cetak. Di bawah ini merupakan media penyuluhan yang digunakan melalui media cetak adalah A. Televisi, B. Radio, C. Leaflet, D. Medsos, E. Billboard. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jelas sekali. Jawabannya adalah yang C. Leaflet. Ini kalau nggak tahu kebangetan sekali karena media cetak yaitu ya media yang di print ataupun dicetak berbentuk buku ataupun berbentuk brosur atau berbentuk selebaran. Nah, itu salah satunya di sini adalah leaflet. Kalau televisi itu elektronik, radio elektronik, kemudian medsos juga menggunakan media elektronik, dan billboard menggunakan media elektronik. Oke, itu jelas ya. Kemudian soal nomor 3. Media penyuluhan yang menggunakan radio, televisi, media sosial, internet. Contoh tersebut termasuk ke dalam A. Media cetak, B. Media elektronik, C. Media luar ruangan, D. Pameran, E. Booklet. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B. Media elektronik. Mudah sekali. Seperti yang tadi dijelaskan, kalau radio, televisi, media sosial, internet ini termasuk dengan media elektronik yang menggunakan alat-alat kekinian modern
seperti media-media listrik ataupun dengan menggunakan teknologi terkini. Kemudian kalau media cetak tadi sudah disebutkan, kemudian media luar ruangan ini bisa berupa umbul-umbul, spanduk, kemudian billboard juga itu termasuk media luar ruangan. Kemudian pameran ini seperti galeri, seperti di pameran-pameran ruangan, sebagainya. Buklet ya, ini media cetak, salah satu contohnya. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 4. Metode pengkajian pemberdayaan masyarakat desa yang lebih banyak melibatkan pihak yang terdiri dari pihak stakeholder atau pemangku kepentingan kegiatan dengan difasilitasi pihak luar berfungsi sebagai narasumber atau fasilitator merupakan metode A. Metode Rapid Ruler Appraisal, B. Metode Participatory Rapid Appraisal, C. Metode Participatory Learning and Action, D. Participatory Hygiene and Sanitation Transformation, E. Communication for Behavior Impact. Jawabannya apa teman-teman? Ya, ini jawabannya adalah yang B. Metode Participatory Rapid Appraisal. Kita lihat di pembahasan ini adalah metode-metode yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Kita lihat di pembahasan nomor A ini, RRA atau metode Rapid Ruler Appraisal adalah teknik penilaian yang relatif terbuka, cepat, dan bersih dibandingkan dengan teknik kunjungan singkat, sebuah metode penilaian. Kemudian yang PRA, kemudian metode Participatory Rapid Appraisal adalah metode pengkajian pemberdayaan masyarakat desa yang lebih banyak melibatkan pihak dalam seperti stakeholder atau pemangku kepentingan kegiatan dengan difasilitasi pihak luar yang berfungsi sebagai narasumber atau fasilitator. Jadi fasilitatornya itu mendampingi si pihak stakeholder. Kemudian yang metode Participatory Learning and Action ini lebih ke penyempurnaan dari metode learning by doing, artinya belajar sambil bermain atau belajar sambil melakukan atau aksi langsung diberdayakan. Kemudian Participatory Assessment and Planning atau PAP adalah metode ini sama dengan PRA. Seperti yang tadi, keterlibatan dari stakeholder kemudian didampingi oleh fasilitator atau narasumber. Dan Participatory Hygiene and Sanitation Transformation. Ini lebih ke pembelajaran partisipatif dalam membangun kemampuan swadaya masyarakat untuk memecahkan masalah masyarakat yang terfokus pada hygiene dan sanitasi. Ini lebih ke masalah lingkungan. Artinya, di swadaya masyarakat itu diberdayakan untuk masalah lingkungan sekitar. Nah, dan ada lagi yang terakhir adalah Communication for Behavior Impact atau COMBI. Ini lebih ke mobilisasi yang diarahkan pada penggerakan tugas semua masyarakat dan perorangan yang mempengaruhi tindakan tepat secara perorangan dan keluarga. Seperti itu ya. Nah, cukup sekian untuk belajar kita tipis-tipisnya. Simak terus di video selanjutnya dan terima kasih kepada teman-teman rekan-rekan yang sudah membeli ebook di Pena Daring. Selamat belajar, semangat berjuang untuk P3K 2022 ini. Semoga lulus dan lolos P3K 2022. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.